Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi anak-anak. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ana bi khairin. Saya baik-baik saja. Mudah-mudahan keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Dan anak silakan dibuka bukunya halaman 48 ya, halaman 48. Nah, kita akan mengulang penjelasan tentang al-fi'lul mudhari' wal fi'lul amr wal fi'lul amru atau fi'il amar. Nah, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nah, pelajaran ini kita akan mempelajari dan menerapkan kata kerja atau fi'il. Nah, jadi fi'il itu kata kerja, adapun fi'il yang kita pelajari adalah fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nah, atau kata perintah ya. Nah, langsung ya. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Jadi kata kerja menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya banyak ya. Ya jelisu, dia sedang duduk atau dia akan duduk. Nah, kemudian yadhabu, dia sedang pergi atau dia akan pergi atau dia berangkat atau dia akan berangkat. Bentuk fi'il mudhari' disesuaikan dengan kata gantinya. Jadi fi'il mudhari' ini disesuaikan dengan kata gantinya. Perhatikan bentuk fi'il mudhari' untuk kata ganti huwa. Nah, kata ganti huwa dan kata ganti hiya. Nah, di sini ya. Huwa. Ini menggunakan kata ganti huwa ya. Yajlisu. Jadi ketika kita menyatakan dia laki-laki sedang duduk, maka menggunakan yajlisu. Ya, dia laki-laki sedang duduk. Yajlisu fil kursiyi atau yajlisu alal kursiyi. Maaf. Yajlisu alal kursiyi. Dia sedang duduk di atas kursi. Nah, kemudian yaqumu, dia laki-laki berdiri. Ya. Yaqumu amamal fasli. Dia laki-laki berdiri di depan kelas contohnya. Nah, kemudian berikutnya ada yal'abu. Dia laki-laki sedang bermain. Yal'abu fil mal'abi. Dia laki-laki sedang bermain di lapangan. Nah, jadi dia sedang bermainnya ini kalau dia itu laki-laki maka menggunakan yal'abu. Nah, kata ganti huwa dimasukkan ke fi'il mudhari'. Kemudian yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Nah, kemudian berikutnya ini nih. Ketika menggunakan kata ganti hiya, maka depannya bukan ya lagi, melainkan tajlisu. Dia perempuan sedang duduk. Taqumu, dia perempuan sedang berdiri. Tal'abu, dia perempuan sedang bermain. Taqra'u, dia perempuan sedang membaca. Jadi depannya itu ta. Ya, kalau kata gantinya menggunakan hiya. Tajlisu, dia perempuan sedang duduk alal kursi, di atas kursi. Taqumu, dia perempuan sedang duduk amamal fasli, dia perempuan sedang berdiri amal fasli, depan kelas. Tal'abu fil mal'abi, dia perempuan sedang bermain di lapangan. Taqra'u, dia perempuan sedang membaca. Nah, kitaban, buku. Oke. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan juga bentuk fi'il mudhari' untuk kata ganti ana, anta dan anti berikut ini. Kata kerja yang ditunjukkan untuk kata ganti ana, anta dan anti ya. Ana artinya apa? Saya. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Contoh ya. Nah, ketika fi'il mudhari' menggunakan kata ganti ana, maka akan menjadi ajlisu, saya duduk. Ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Aqumu, saya berdiri. Amamal fasli, depan kelas. Al'abu, saya bermain. Fil mal'abi, di lapangan. Aqra'u, saya membaca.
kitaban buku. Ini kalau ana, jadi cirinya depannya alif ya. A alif. Itu loh, depannya alif. Kemudian kalau anta, nah ini mirip seperti apa? Seperti kata ganti hiya. Tapi awas, hati-hati ya. Jadi membuat susunan kalimatnya juga. Anta tajlisu, kamu duduk. Taqumu, kamu berdiri. Tal'abu, kamu bermain. Taqra'u, kamu membaca. Nah, kemudian anti ini adalah kamu perempuan. Perhatikan ya. Nah, ketika menggunakan kata ganti anti, maka nanti kosakatanya ada sebagai berikut ya, fi'il mudhari'nya. Tajlisina, kamu perempuan sedang duduk. Kemudian taqumina, kamu perempuan sedang berdiri. Tal'abina, kamu perempuan sedang bermain. Taqra'ina, kamu perempuan sedang membaca. Ini anti ya. Jadi depannya ta hampir sama seperti anta, ta, tapi belakangnya ditambah ya sukun dan na ya. Nah, ini fi'il amar. Fi'il amar adalah kata ganti perintah yang dilakukan oleh pembicara, al-mutakallim, terhadap orang yang diajak bicara, al-mukhatab. Untuk fi'il amar disusukan dengan kata gantinya. Perhatikan fi'il amar untuk kata ganti anta dan anti. Berikut ini. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Jadi kalau kita memerintahkan teman kita ya, kebetulan teman kita itu laki-laki, maka menggunakan ini nih. Misal, contoh kita memerintahkan ke teman kita yang laki-laki, duduklah, maka ini ijlis, duduklah, ditunjukkan kepada kamu laki-laki. Kum, berdirilah. Il'ab, bermainlah. Iqra, bacalah. Nah, sedangkan ke perempuan maka ditambahkan ya. Ijlisi, duduklah, ditunjukkan kepada kamu perempuan. Umi, berdirilah. Il'abi, bermainlah. Iqra'i, bacalah. Ya, ditujukan kepada kamu perempuan. Nah, kita ke latihan 5 ya. Latihan 5 ini halaman 51. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata yang sesuai. Awas, hati-hati ya anak-anak. Nomor 1, nukto-nukto, titik-titik. Ridwan sholat subuhi. Ridwan sholat subuh. Nah, Ridwan ini adalah laki-laki ya. Dia ini adalah laki-laki. Sebuah menyatakan sebuah kalimat ya. Nah, Ridwan ini laki-laki ya. Kata ganti orang yang ketiga. Huwa berarti ya. Nah, berarti apa? Cirinya depannya ada iya. Apakah tu solia, yusolia atau soli? Kalau soli ini fi'il amar. Nah, kalau tu solia fi'il mudhari', tetapi ini tu itu cirinya kalau kata ganti orang yang ketiganya adalah hiya atau perempuan, sedangkan ini laki-laki. Maka jawabannya adalah yusolia. Nah, nomor 2, titik-titik Fauzia. Nah, tadi sudah dijelaskan nomor 1 ya. Fauzia ini perempuan, kata ganti hiya orang yang ketiga, fil madrasati, di sekolah. Nah, berarti kalau kata ganti hiya apa? Apakah tadrusu, ya drusu atau tagtasilu? Ini artinya mandi. Ini artinya belajar, dan ini artinya tagtasilu, mandi. Silakan dijawab. Nah, kemudian nomor 3 ya. Ya Sulaiman, wahai Sulaiman, titik kalam al-ustadi, ucapan ustaz. Ini Sulaiman memerintahkan apa nih? Kalam al-ustad itu ucapan guru. Jadi ucapan guru itu harus diapain gitu, kata Sulaiman. Unzur, lihatlah. Apakah pas? Isma, dengarkanlah. Atau ikro, bacalah. Nah, silakan jawab ya. 4. Ya Khadijah wa Khadijah. Nah, Khadijah ini berarti perempuan, kemudian di sini titik-titik kitabak, bukumu. Nah, berarti ada kata ganti orang kedua ya, anti itu.
Kira-kira apa nih? Khadijah disuruh apa? Hukumu. Kita lihat. Isma, bacalah. Dengarkanlah. Iqra, bacalah. Iqra'i, bacalah. Karena di sini itu perempuan, maka menggunakan apa? Iqra'i, ya, yang terakhirnya ada ya sukun. Dan nomor 5, unzur. Ingat, ini fi'il amar, unzur. Lihatlah. Nah, di sini enggak ada ya sukunnya, berarti disuruh kepada siapa? Menyuruh kepada seorang laki-laki. Zalika rajulu, laki-laki itu. Ya wahai. Nah, ini meminta kepada seseorang laki-laki untuk melihat laki-laki itu. Sodiki, ini dari kata sodikun, artinya teman. Ya, temannya ini adalah laki-laki. Sodiki, temanku. Nah, temankunya ini adalah laki-laki. Kalau sodikoti, baru temanku adalah perempuan. Ini laki-laki ya. Hasanah, nama perempuan. Umi, ibuku, tentu perempuan. Berarti yang lebih tepat apa? Sodiki. Karena di sini nih cirinya. Undur. Ya, kecuali unduri, baru di sininya harus nama perempuan. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, untuk yang sekarang silakan dikerjakan ya. Latihan 5. Kalaupun sudah dikerjakan, kalian boleh langsung difoto dan dikirim ke Google Classroom ya, sebagai bukti kalau kalian belajar hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa akhir pelajaran. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.